Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam untuk semuanya, salam olahraga. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang timnas Indonesia lagi ya teman-teman. Kalau melihat hasil dari pasca pertandingan antara Indonesia melawan Tanzania tadi sore, akhirnya pelatih kepala Sintayong telah menemukan kerangka siapa saja yang dapat dipasang atau sesuai dengan permainannya ketika nanti melawan Irak dan melawan Filipina ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat permainan hari ini ketika melawan Tanzania, itu adalah ada pemain yang luar biasa, yaitu di depan, yaitu adalah Rapal Strike. Rapal Strike itu mereka mampu, ya mereka mengobrak-abrik pertahanan lawan dan mereka mampu menarik pemain belakang dari Tanzania untuk maju ke depan dan untuk memberi celah kepada pemain-pemain kita yang lain. Jadi pergerakan dari Rapal Strike itulah yang membingungkan pemain-pemain dari Tanzania. Oleh karena itu nanti ketika melawan Irak, Rapal Strike yang akan dijadikan menjadi striker yang di depan berfungsi untuk menarik perhatian dari pemain-pemain Irak sehingga pemain-pemain kita yang lain bisa masuk ke lini lewat samping kanan, samping kiri. Salah satunya adalah pemain-pemain kita yang depan adalah ada Tom Haye dan juga ada yang namanya Ratnan Polarmaun. Tetapi untuk ditaruh depan di situ ada namanya Rapal Strike yang mampu. Kalau melihat pertandingan tadi sore ketika melawan Tanzania, memang Rapal Strike yang sangat performanya memang sangat baik. Akhir-akhir ini memang penampilan dari Rapal Strike semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin baik teman-teman. Nah, dan mengenai back, yaitu pemain belakang itu adalah ada Ivar Jenner dan ada Justin Hubner yang mereka juga mampu membawa bola maju ke depan, hampir masukkan bola itu sendiri sehingga permainan dari Tanzania tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya Indonesia tadi bisa memasukkan gol-gol ke gawang Tanzania, tetapi memang pertandingan tadi untuk mengenai gol atau kemenangan tidak penting. Yang penting adalah untuk mengetahui siapa saja pemain-pemain kita yang bisa ditaruh di lini kanan, di lini kiri, di yang di tengah, atau di depan, atau dibagi menjadi fullback belakang ya teman-teman. Tetapi dalam permainan tadi memangnya pelatih kepala kita Sintayong memainkan semua pemain-pemain muda kita seperti itu. Sudrajat juga dimainkan, semuanya dimainkan untuk mengetahui siapa saja pemain-pemain ini yang cocok nanti kita taruh di depan atau di samping kanan dan samping kiri. Pasca pertandingan tadi memang Sintayong hanya untuk mencari permainan itu tepatnya di mana, bukan untuk mencari Indonesia menang atau kalah di dalam match ketika melawan Tanzania sore tadi. Tapi setelah ini akhirnya kerangka pun diketemukan oleh pelatih kepala Sintayong, siapa saja pemain-pemain siapa saja yang ditempatkan di lini belakang, lini tengah, dan lini depan. Walaupun tidak ada Elkan Bagot sebagai back belakang, tetapi memang kita mempunyai pemain-pemain yang mulai semakin hari semakin baik dan menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Tapi memang hari ini saya tetap terngiang pada permainan dari Rapal Strike yang semakin hari semakin cemerlang mereka itu. Dan kalau melihat dari tubuhnya juga nih, Rapal Strike semakin berisi ya. Kalau kemarin yang dulu-dulu Rapal Strike yang diberi gelar Klemer, jadi ketika kesenggol dikit jatuh, tapi sekarang kalau melihat dari fisiknya dari Rapal Strike itu sendiri mulai berotot dan mereka juga berani berduel dengan pemain-pemain yang besar ketika ada di depan teman-teman ya. Oleh karena itu mari kita teman-teman melihat permainan tadi antara Indonesia dan Tanzania, dan itu tujuannya bukan untuk menang tetapi hanya untuk mengukur dan untuk menentukan siapa saja pemain kita yang akan dipasang oleh Sintayong. Oleh karena itu mari kita tonton pertandingan antara Indonesia dan Tanzania. Mari memulai pertandingan antara teman-teman saat ini sedang menyanyikan lagu kebangsaan dari Indonesia juga dari Tanzania itu sendiri untuk memulai pertandingan antara uji coba antara timnas Indonesia dan timnas Tanzania teman-teman. Nah,
Kalau saya lihat, teman-teman juga lihat dalam pertandingan ini, Nathan Jawan memang pemain muda yang mempunyai talenta yang sangat luar biasa. Kalau saya lihat, teman-teman juga lihat dalam pertandingan ini, Nathan Jawan memang pemain muda yang mempunyai talenta yang sangat luar biasa ketika mengatur serangan di tengah, teman-teman ya. Jadi mereka mempunyai tempo kapan dia harus menyerang dan kapan dia harus bertahan. Itulah yang dimiliki kenapa saat ini atau akhir-akhir ini Nathan Jawan sebagai pemain inti untuk timnas Indonesia dan menjadi pilihan atau pemain kesayangan dari Sintayong untuk pemain tengah. Tetapi nanti ketika ada Nathan Jawan, ada Tom Haye dan ada Ratnar, mungkin serangan Indonesia akan semakin luar biasa baik, dan semoga saja kita akan mampu mengalahkan Irak dan mengalahkan Filipina untuk lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia ini, teman-teman. Waduh, tendangan bebasnya hampir masuk ke gawang Tanzania ya, teman-teman ya. Itu hampir ke dia, posisinya melebar di sebelah kiri penjaga gawang Tanzania. Lemparan Rata Marhan teman-teman sampai gawang, tetapi memang pemain-pemain belakang Tanzania mengetahui siapa pemain yang berbahaya ketika mendapat lemparan bebas, yaitu adalah Rata Marhan, karena memang Rata Marhan mempunyai lemparan-lemparan yang sangat jauh ya, teman-teman, sehingga harus diwaspadai oleh pemain-pemain Tanzania. Nah, itu hampir serangan yang akhirnya melambung di atas mistar yang dilakukan oleh Nathan Jawan. Nah, teman-teman semuanya, itulah tadi pertandingan yang sangat bagus antara timnas Indonesia melawan Tanzania. Walaupun tidak terjadi gol atau hanya sebagai match day atau uji coba atau persahabatan dalam pertandingan ini, dan supporter kita kebanyakan adalah kaum Hawa, karena pemain-pemain kita Indonesia saat ini menjadi yang digandrungin oleh kaum Hawa, sehingga dalam pertandingan itu di lapangan Madia itu banyak kaum Hawa yang menonton, dan akhirnya kalau kaum Hawa itu biasanya memang histerinya sangat tinggi dibandingkan pemain laki-laki ya, penonton laki-laki ya, teman-teman. Dengarkan suaranya, teriak-teriakannya, histerinya seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya, Sakit Keder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.